Nabi Adam adalah manusia pertama dan nabi pertama yang diciptakan oleh Allah. Allah membentuknya dari tanah liat, lalu meniupkan ruh ke dalam dirinya hingga hidup. Setelah itu, Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Semua malaikat pun sujud kecuali iblis. Iblis menolak karena sombong, merasa lebih mulia sebab diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Dari kesombongannya, iblis diusir dari surga. Adam lalu tinggal di surga bersama istrinya Hawa. Namun keduanya tergoda oleh rayuan iblis untuk memakan buah terlarang. Akibatnya, mereka diturunkan ke bumi. Di bumi, Adam memulai kehidupan manusia, belajar bertani, berkeluarga, dan menjadi nabi pertama. Ia menyesali kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah. Lalu Allah menerima taubatnya. Pesan dari kisah Adam adalah, kesombongan membawa kehancuran, tapi taubat dan kerendahan hati membawa ampunan. Nabi Idris hidup setelah Adam dan dikenal sebagai orang yang sangat cerdas. Ia disebut sebagai orang pertama yang menulis dengan pena, menjahit pakaian, dan mengenal ilmu perbintangan. Idris berdakwah agar kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Ia juga dikenal sangat sabar, tekun beribadah, dan tidak mudah menyerah dalam menyampaikan kebenaran. Karena ketekunannya, Allah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Sebagian ulama menafsirkan bahwa Idris diangkat ke langit dalam keadaan hidup. Pesan dari kisah Idris adalah ilmu dan ketekunan akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Nabi Nuh diutus kepada kaum yang sangat durhaka dan menyembah berhala. Ia berdakwah selama 950 tahun, namun hanya sedikit yang beriman. Kaumnya malah mengejek dan menolak ajarannya. Atas perintah Allah, Nuh disuruh membangun sebuah kapal besar di tengah daratan. Orang-orang menertawakannya, tapi kemudian banjir besar menenggelamkan seluruh bumi kecuali mereka yang beriman dan naik ke kapal Nuh. Termasuk anak dan istri Nuh sendiri tidak ikut beriman dan akhirnya binasa. Pesan dari kisah ini adalah, keteguhan iman dan kesabaran dalam menghadapi penolakan adalah kunci kemenangan sejati. Nabi Hud diutus untuk kaum Ad yang tinggal di daerah Yaman. Kaum ini terkenal sangat kuat dan membangun istana megah di antara gunung-gunung. Namun mereka sombong dan menyembah berhala. Hud mengingatkan mereka agar kembali kepada Allah, tapi mereka menolak dan malah menuduh Hud gila. Akhirnya, Allah menurunkan angin kencang yang menghancurkan mereka selama 7 malam 8 hari. Hanya Hud dan pengikutnya yang selamat. Pesan dari kisah ini, kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran akan membawa kehancuran. Nabi Soleh diutus untuk kaum Samud yang terkenal cerdas dan pandai memahat gunung menjadi rumah. Mereka meminta mukjizat agar percaya. Maka Allah keluarkan seekor unta betina dari batu besar. Tapi kaum Samud justru membunuh unta itu. Akibatnya, Allah menurunkan azab berupa gempa dan suara keras yang membinasakan mereka. Hanya Soleh dan pengikutnya yang beriman yang diselamatkan. Pesan kisah ini, jangan melawan tanda-tanda kebesaran Allah dan jangan sombong dengan kemampuan manusia. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak para nabi. Sejak muda, ia menolak menyembah berhala. Ia menghancurkan patung-patung yang disembah kaumnya dan membuktikan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Raja Namrud pun marah saat itu dan membakar beliau hidup-hidup. Tapi Allah menjadikan api itu dingin dan menyelamatkannya. Ibrahim juga diuji dengan perintah untuk menyembelih putranya, Ismail. Dengan penuh keikhlasan ia taat dan Allah menggantinya dengan seekor domba. Pesan dari kisah Ibrahim ini, iman sejati terlihat dari ketaatan total kepada Allah, bahkan dalam ujian terberat. Nabi Lut diutus untuk kaum Sodom yang melakukan perbuatan keji, yaitu hubungan sesama jenis. Ia mengingatkan mereka agar bertobat, tapi kaum mereka menolak dan malah mengusirnya. Akhirnya Allah menurunkan hujan batu dan membalikkan kota mereka menjadi daratan terbalik. Hanya Lut dan keluarganya yang beriman yang diselamatkan, kecuali istrinya yang ikut binasa karena berkhianat. Pesan kisah ini, perilaku menyimpang dan melanggar fitrah manusia membawa kehancuran. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dari Hajar. Sejak kecil ia diuji hidup di padang tandus Mekah, hingga Allah menurunkan air Zam-Zam melalui hentakan kakinya. Ketika dewasa, ia siap disembelih atas perintah Allah, tapi digantikan dengan domba. Dari keturunan Ismail lahirlah bangsa Arab dan akhirnya Nabi Muhammad SAW. Ismail dikenal sangat sabar, jujur, dan taat pada Allah. Pesan kisahnya, kesetiaan dan kepatuhan kepada Allah akan membawa keberkahan yang besar.
Nabi Ishak adalah anak kedua Nabi Ibrahim, lahir dari istrinya Sarah di usia tua. Ia melanjutkan dakwah ayahnya menyeru kaumnya untuk beriman kepada Allah. Ishak dikenal sebagai sosok yang lembut, bijak dan penuh kasih sayang terhadap umatnya. Dari keturunan Ishak lahirlah Yakub, dan dari Yakub kemudian muncul para nabi Bani Israel. Pesan kisah Ishak, kebaikan dan keimanan adalah warisan terbaik yang bisa diberikan kepada anak-anak kita. Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak. Ia dikenal sebagai ayah yang penuh kasih dan sangat sabar. Dari 12 anaknya, ia paling mencintai Yusuf karena melihat tanda kenabian pada dirinya. Saudara-saudara Yusuf menjadi iri dan membuat rencana jahat hingga Yusuf hilang. Yakub sangat sedih, tapi tetap beriman dan bersabar. Kesedihannya begitu dalam hingga ia menangis terus-menerus sampai matanya menjadi buta. Namun, ia tetap yakin bahwa Allah akan mempertemukannya kembali dengan Yusuf. Keyakinannya terbukti ketika Yusuf akhirnya menjadi penguasa Mesir dan mengirim bajunya yang saat disentuhkan ke wajah Yakub, penglihatannya pulih. Pesan kisah ini, kesabaran dan keyakinan kepada Allah akan menyembuhkan segala luka, bahkan yang paling dalam sekalipun. Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi Yakub yang sangat tampan dan memiliki hati yang mulia. Saudara-saudaranya iri dan melemparnya ke dalam sumur. Ia kemudian dijual sebagai budak dan difitnah hingga masuk penjara. Namun karena kebijaksanaannya menafsirkan mimpi, ia dibebaskan dan diangkat menjadi penguasa Mesir. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya dan mempertemukan kembali keluarganya. Pesan kisah ini, kesabaran dan keikhlasan akan membawa kemuliaan. Nabi Ayub dikenal sebagai simbol kesabaran. Ia diuji dengan kehilangan harta, keluarga, dan menderita penyakit parah selama bertahun-tahun. Namun Ayub tidak pernah mengeluh dan terus bersyukur kepada Allah. Ketika ia berdoa dengan penuh keikhlasan, Allah menyembuhkannya dan mengembalikan semua yang hilang. Pesan kisah ini, ujian adalah bentuk cinta Allah kepada hambanya dan kesabaran akan selalu berbuah keindahan. Nabi Syuaib diutus untuk kaum Madian yang sering menipu dalam timbangan dan curang dalam perdagangan. Ia mengingatkan mereka agar jujur dan tidak tamak, tapi mereka menolak dan mengejeknya. Akhirnya Allah menurunkan azab berupa gempa besar yang menghancurkan mereka. Nabi Musa adalah salah satu nabi terbesar. Ia diutus kepada Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Musa lahir di masa pembunuhan bayi laki-laki saat itu, tapi Allah menyelamatkannya dengan membuatnya tumbuh di istana Fir'aun sendiri. Setelah dewasa, Musa membawa risalah tauhid dan melakukan banyak mukjizat seperti tongkat yang berubah jadi ular dan membelah laut. Ia membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Pesan kisah ini, keberanian dan iman mampu mengalahkan tirani. Nabi Harun adalah saudara Nabi Musa yang diangkat Allah untuk membantu dakwahnya. Ia fasih berbicara dan menjadi juru bicara Musa di hadapan Fir'aun. Setelah Musa naik ke gunung Sinai, Harun menjaga kaumnya dari penyembahan berhala, meski sebagian dari mereka tersesat dengan menyembah patung anak sapi. Nabi Zulkifli dikenal sebagai nabi yang sabar, adil dan bertanggung jawab. Ia hidup di masa antara Nabi Ilyas dan Nabi Yunus. Namanya berarti yang menunaikan janji, karena ia menepati semua tanggung jawabnya kepada Allah dan manusia. Ia diangkat menjadi pemimpin karena kesabarannya menghadapi berbagai ujian. Nabi Daud adalah raja sekaligus nabi yang adil. Ia diberi kitab Zabur dan suara indah yang membuat gunung dan burung ikut bertasbih bersamanya. Ia memiliki kekuatan luar biasa dan terkenal karena mengalahkan Jalut dengan ketapel. Setelah menjadi raja, ia memerintah dengan penuh keadilan. Nabi Sulaiman adalah putra Daud. Ia diberi kerajaan besar, kekayaan melimpah, dan kemampuan berbicara dengan hewan dan jin. Namun ia tetap rendah hati dan selalu bersyukur. Ia juga dikenal sangat bijaksana, mampu memutuskan perkara dengan adil bahkan terhadap semut. Nabi Ilyas diutus kepada Bani Israel yang kembali menyembah berhala Baal. Ia memperingatkan mereka agar kembali menyembah Allah, tapi sebagian besar menolak. Ilyas dikenal tekun beribadah dan teguh dalam dakwah meski ditentang. Allah kemudian mengangkatnya ke tempat tinggi karena keimanannya. Nabi Ilyasa adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang diangkat Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan risalah tauhid gurunya, Nabi Ilyas alaihissalam. Dengan penuh kesabaran dan keteguhan, meskipun kaumnya sering kembali menyembah berhala, Allah Subhanahu wa taala membekali beliau dengan mukjizat sebagai bukti kebenarannya.
Di antaranya adalah ketika beliau menggunakan garam atas izin Allah untuk memurnikan kembali sumber mata air yang tercemar di kota itu, yang telah menyebabkan banyak kesulitan bagi penduduknya. Dengan ketekunan dalam berdakwah dan pertolongan ilahi, Nabi Ilyasa tetap gigih membimbing umatnya kembali ke jalan yang benar, menjadikannya simbol kesetiaan dan rahmat bagi Bani Israel. Nabi Yunus diutus kepada kaum Ninawa yang menolak dakwahnya. Karena marah, ia meninggalkan kaumnya sebelum mendapat izin Allah. Di tengah laut, kapalnya diterpa badai dan Yunus ditelan oleh ikan besar. Dalam perut ikan itu, ia bertobat dan membaca doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah mengampuninya dan menyelamatkannya. Setelah itu, ia kembali berdakwah dan kaumnya pun beriman. Nabi Zakaria adalah nabi yang sangat tua dan belum punya anak, tapi ia tetap berdoa agar Allah memberinya keturunan yang saleh untuk melanjutkan dakwanya. Doanya dikabulkan dengan kelahiran Yahya. Zakaria dikenal tekun beribadah dan menjadi penjaga Baitul Maqdis. Namun, ia dibunuh oleh kaum yang menentang dakwanya. Nabi Yahya adalah anak dari Zakaria. Ia sejak kecil dikenal suci, berani, dan sangat mencintai kebenaran. Ia menolak hidup mewah dan lebih memilih kehidupan zuhud. Yahya berani menegur penguasa yang berbuat maksiat hingga akhirnya dibunuh secara kejam. Nabi Isa lahir tanpa ayah, mukjizat dari Allah melalui Maryam. Sejak bayi, ia bisa berbicara dan membela ibunya. Ia diberi mukjizat menyembuhkan orang buta dan kusta, menghidupkan orang mati, dan menurunkan makanan dari langit. Kaumnya menolak dan berusaha menyalibnya, tapi Allah mengangkat Isa ke langit dan akan menurunkannya kembali di akhir zaman. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, penutup para rasul. Beliau lahir di Mekah tahun 571 Masehi, dikenal sebagai tahun gajah. Ayahnya wafat sebelum beliau lahir dan ibunya meninggal saat beliau masih kecil. Sejak muda, beliau diasuh kakeknya Abdul Muttalib, lalu pamannya Abu Talib. Muhammad tumbuh jujur, amanah, dan santun hingga dijuluki Al-Amin, yang terpercaya. Beliau bekerja sebagai pedagang dan dikenal karena kejujurannya, hingga menikah dengan Siti Khadijah yang kelak menjadi pendukung besar dakwahnya. Pada usia 40 tahun di Gua Hira, Malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari situlah risalah kenabian beliau dimulai. Dakwanya ditentang keras oleh kaum Quraisy. Beliau dihina, diancam, bahkan disakiti, tapi tetap sabar dan lembut. Ketika tekanan semakin berat, beliau memerintahkan sahabat berhijrah ke Habasyah, lalu hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Di sana, Islam berkembang pesat. Nabi menjadi pemimpin yang adil, menyatukan kaum Muhajirin dan Ansor, serta membangun Masjid Nabawi. Beliau memimpin beberapa peperangan, Badar, Uhud, dan Khandaq, untuk mempertahankan agama. Hingga akhirnya beliau menaklukkan Mekah tanpa pertumpahan darah. Saat itu beliau berkata, hari ini tidak ada balas dendam. Pergilah, kalian bebas. Itulah puncak akhlak mulia seorang Rasul. Mukjizat Nabi banyak sekali, di antaranya Isra Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit untuk menerima perintah salat, dan mukjizat terbesar adalah Al-Quran, pedoman hidup manusia sepanjang masa. Menjelang wafat, beliau menyampaikan khutbah perpisahan di Arafah. Aku tinggalkan dua perkara, bila kalian berpegang padanya, kalian tak akan sesat, kitabullah dan sunnahku. Beberapa waktu kemudian beliau sakit, lalu wafat pada usia 63 tahun di pangkuan istrinya Aisyah, dengan kalimat terakhir, Ar-Rafiqul A'la, kekasih yang tertinggi. Pesan dari Nabi Muhammad, sempurnakan akhlak, sebarkan kasih sayang, dan jadikan Al-Quran sebagai cahaya hidup. Beliau adalah rahmat bagi seluruh alam.